Marilah kita minta pertolongan, kita minta pengampunan kepada Tuhan sehingga kita dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami, sehingga walaupun bangsa kami, bahkan seluruh dunia sedang dilanda kekhawatiran, sedang dilanda ketakutan, sedang dalam keterbatasan untuk melakukan pergerakan, tetapi menjadi syukur bagi kami bahwa Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan, membaca melalui ibadah live streaming. Semua itu adalah karena perkenan dan kasih Tuhan semata-mata. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu meminta pertolongan, karena kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, yang tidak layak untuk membaca, mendengarkan firman-Mu kalau bukan Tuhan yang membuat kami berkenan. Oleh karena itu ya Tuhan, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, dalam rumah tangga setiap anggota jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah ya Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan layak bagi kami. Kami bisa pahami, kami bisa mengerti, dan firman menuntun kehidupan kami, akan menjadi bekal bagi kami menghadapi masa-masa sulit yang sedang berlangsung. Ya Allah Bapa di sorga, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap rumah tangga yang mengikuti ibadah ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, bagi hamba-Mu yang akan membaca firman ini, sehingga firman ini mengambil tempat dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa dan hidup kami untuk membangun kehidupan kami yang lebih baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan, untuk diajar dan dituntun oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan kepada-Mu. Amin. Amin. Dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Inilah firman Tuhan itu. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai orang-orang yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipulihkan sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari gereja. Yang menjadi pokok renungan kita pada hari Minggu ini adalah diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25 yang sudah kita baca dan dengarkan tadi. Badan Pekerja Sinode memberi tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Bapak Ibu sekalian, sejak virus corona pertama kali dideteksi di sebuah pasar di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Itulah sebabnya maka disebut COVID-19, Corona Virus Disease 2019. Virus ini saudara-saudara telah menyebar dengan cepat dan tidak bisa dibendung. Sampai hampir seluruh dunia sudah terkena wabah ini. Sehingga WHO perlu mengeluarkan statement bahwa ini sudah dinyatakan sebagai pandemi di seluruh dunia. Data terakhir menunjukkan bahwa telah lebih 2 juta orang terinfeksi di seluruh dunia. Di Indonesia, di negara kita sudah lebih 8.000. Hal tersebut telah membawa kekhawatiran yang luar biasa bagi seluruh negara, seluruh masyarakat di dunia ini, yang membuat pemerintah, penguasa membuat kebijakan-kebijakan yang perlu diambil untuk mencegah semakin meluasnya virus ini. Karena meluasnya virus ini membawa kekhawatiran yang luar biasa. Karena virus ini telah merenggut ratusan ribu jiwa sampai saat ini. Kekhawatiran bukan hanya karena akan terkena virus ini, tapi kekhawatiran juga karena banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, karena perusahaan tidak bisa beroperasi dengan baik, bisnis tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, yang juga akhirnya kehilangan akses untuk mendapatkan pangan. Saudara-saudara, kekhawatiran juga ini tentu melanda jemaat kita di Depok.
Surat Paulus pada hari ini adalah sebuah juga surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, di Pontus, di Galatia, yang secara wilayah saat ini mungkin sebagian besar masuk daerah Turki. Jemaat-jemaat sedang dilanda kekhawatiran karena ada penangkapan, penyiksaan terhadap orang-orang percaya. Ada penafsir mengatakan bahwa kemungkinan Petrus menulis surat ini ketika dia sudah berada di penjara di Roma. Dan surat ini menurut para penafsir ditulis oleh pembantunya, salah seorang pembantunya, untuk dikirimkan menguatkan jemaat-jemaat di Asia Kecil. Saudara-saudara, tentu menjadi orang beriman yang baru pada saat itu adalah sesuatu tantangan yang luar biasa. Kalau kita baca bahwa surat ini ditujukan kepada perantau. Jadi kemungkinan besar surat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang Yahudi yang telah merantau ke Asia Kecil dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Asia Kecil adalah daerah yang masih percaya kepada dewa-dewa. Jadi ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh orang-orang Kristen saat itu. Yang pertama, mereka menghadapi tantangan terhadap pemerintah-pemerintah lokal. Yang kedua, mereka secara khusus sebagai orang Yahudi, mereka menghadapi tantangan terhadap orang Yahudi itu sendiri. Karena banyak orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah tantangan dan kekhawatiran yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat di Asia Kecil, dan Petrus mengirim surat ke sana untuk menguatkan mereka, untuk mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka walaupun harus menghadapi tantangan yang begitu berat. Petrus menganjurkan mereka untuk tetap hidup kudus sebagai orang-orang yang telah ditebus. Dalam suasana penuh keprihatinan, saudara-saudara, surat ini juga sampai kepada kita saat ini melalui pembacaan kita untuk menguatkan kita di tengah kekhawatiran. Mungkin ada di antara anggota jemaat kita yang sudah kehilangan pekerjaan, yang tentu juga sangat khawatir dalam suasana seperti ini. Mungkin ada yang khawatir terkena virus corona ini. Saya kira kita semua tentu khawatir, jangan sampai kita terkena virus corona. Di tengah-tengah keprihatinan itulah Tuhan datang kepada kita, ke dalam rumah kita, untuk menguatkan kita untuk tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Mengapa? Karena itu tadi, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dari hidup kematian. Saudara-saudara, mari kita lihat, kita memahami firman Tuhan ini. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Petrus untuk menjaga hidup kita tetap kudus? Yang perlu dilakukan oleh jemaat supaya hidup tetap kudus sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pembacaan ini saya melihat ada kurang lebih 5 hal yang perlu kita lakukan agar kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yang pertama dari ayatnya yang ke-13.
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mempersiapkan akal budi. Tapi saya membaca beberapa tafsiran, ada juga yang mengatakan menjaga pikiran, ada juga yang mengatakan hikmat. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kondisi pikiran kita tetap baik. Apalagi di tengah-tengah suasana kekhawatiran seperti ini. Pikiran yang tidak bisa dijaga bisa katanya membuat juga daya tahan tubuh kita menurun. Pikiran harus tetap dijaga agar tidak membuat kita menjadi lemah. Tidak membuat kita menjadi khawatir. Saudara-saudara, begitu pentingnya pikiran dan akal budi ini sampai kalau kita melihat buku-buku yang dikarang tentang pikiran itu banyak sekali. Kemarin ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya coba lihat-lihat buku-buku yang pernah saya beli yang berhubungan dengan pikiran. Ternyata kurang lebih barangkali saya punya buku ada lebih 10. Ada buku yang sangat terkenal namanya berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Terus ada juga buku Berpikir dan Menjadi Kaya, karangan Napoleon Hill. Ada juga buku Berpikir dan Menjadi Sukses. Dan ada juga satu buku yang dikarang oleh seorang pendeta yang judulnya Kalau Anda Pikir Bisa, Anda Pasti Bisa. Ya, dikarang oleh Norman Vincent Peale dari Amerika, seorang pendeta. Terus saya lihat-lihat ada juga Chicken Soup sudah mengeluarkan begitu banyak buku tentang berpikir positif. Jadi penting sekali mempersiapkan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Atau kalau dalam kata orang, kita perlu mempunyai perspektif berpikir yang baik. Perspektif kita tentang iman Kristen perlu dibangun dengan baik. Ya, apa perspektif iman kita, perspektif pikiran kita tentang keselamatan? Perspektif pikiran kita akan mempengaruhi cara kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau beribadah di rumah, beribadah di gereja, dan saudara menganggap itu Tuhan hadir dalam ibadah itu, saya yakin saudara akan memperhatikan dengan cermat firman itu. Tapi kalau Bapak Ibu beribadah di rumah, beribadah di gereja, dan perspektif tentang kehadiran Tuhan itu tidak benar, ya mungkin baru masuk gereja, ibadah dimulai, ada yang sudah gosip. Mungkin ibadah dimulai di rumah karena merasa bahwa ini di rumah, buka HP karena ibadah dari HP karena mungkin tidak ada televisi atau laptop, baru buka HP sedikit langsung chatting. Bisa saja. Tindakan-tindakan kita itu dipengaruhi oleh perspektif iman kita. Bagaimana pandangan kita tentang ibadah, tentang keselamatan. Dan itulah yang ingin diluruskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Kalau ini ditujukannya kepada orang Yahudi, maka sesungguhnya orang Yahudi itu bukanlah orang-orang yang memiliki moral yang tidak bagus. Orang Yahudi sebenarnya itu mereka memiliki komitmen yang kuat, standar moral yang baik. Tapi kenapa Petrus mengatakan, siapkanlah akal budimu dan waspadalah? Itu berarti bahwa orang-orang di pembuangan membutuhkan perspektif berpikir yang benar tentang keselamatan. Karena saudara-saudara, sebagai orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, banyak hal yang menjadi problem. Yang pertama, mereka tentu dikucilkan dari golongan mereka, orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka
karena dikucilkan dari kelompok mereka merasa kehilangan tanah perjanjian yang selalu diidam-idamkan, yaitu Yerusalem. Yang ketiga, mendapat perlawanan dari pemerintah, karena mungkin sesama mereka orang Yahudi sendiri yang mengadukan mereka kepada pemerintah bahwa mereka itu adalah pemberontak, sehingga mereka akan ditangkap. Dalam situasi yang sulit, yang tertekan, penuh kekhawatiran, diperlukan perspektif iman yang baik, yang benar. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, persiapkanlah segala akal budimu dan waspadalah. Jadi kita membutuhkan perspektif iman, pikiran yang benar kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, cara berpikir seorang ibu atau perspektif seorang ibu terhadap anaknya akan menentukan cara seorang ibu memperlakukan anaknya. Cara berpikir seorang suami terhadap istrinya akan menentukan cara seorang suami memperlakukan istrinya. Demikian juga seorang istri memperlakukan suaminya. Cara berpikir seseorang dalam bekerja akan menentukan kualitas orang itu bekerja. Kalau kita membaca saudara-saudara, cara seorang ibu mendidik anaknya ketika anaknya itu masuk sekolah dan dia harus dikeluarkan dari sekolah karena dianggap anaknya itu bodoh, maka cara berpikir ibu itu tentang anaknya itu akan mempengaruhi cara dia bertindak. Ada seorang ibu bernama Nancy Matthew Elliot yang ketika anaknya umur 7 tahun dia memasukkan anaknya ke sekolah dan hanya bisa sekolah 3 bulan, kemudian sekolah mengeluarkan anaknya karena anaknya dianggap bodoh, tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan. Anaknya pulang ke rumah, dia bilang saya dikeluarkan dari sekolah karena saya bodoh, tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Lantas ibunya bilang begini, bukan kamu yang bodoh, sesungguhnya gurumu itulah yang tidak bisa mengikuti caramu berpikir. Jadi kamu adalah anak yang pintar. Kemudian ibu ini mendidik anaknya sendiri karena tidak ada sekolah lagi yang mau menerima. Dia memberikan buku-buku, dia memberikan bacaan-bacaan. Dan dari cara berpikir seorang ibu ini lahir seorang yang kemudian hari menemukan yang namanya balon lampu yang kita nikmati sekarang. Perspektif berpikir seorang ibu telah merubah dunia. Ketika lampu itu ditemukan, maka dunia tidak pernah sama lagi. Listrik itu ditemukan, tidak pernah sama lagi kondisi sebelumnya. Jadi penting bagi kita untuk memperbaiki pola pikir dalam kehidupan kita, dalam bergereja, dalam bekerja, dalam belajar. Seorang siswa yang memiliki perspektif yang baik tentang sekolah, tentang pendidikan, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Dalam situasi sekarang ini, kita juga perlu memperbaiki perspektif berpikir kita. Walaupun pemerintah sudah melarang banyak orang mudik, banyak aja orang yang mau mudik. Karena apa? Perspektif ini soal cara berpikir. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita terus menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita terus terikat kepada Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan di sini dalam ayatnya yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi Rasul Petrus ingin menegaskan
bahwa walaupun mungkin kita kehilangan sahabat, kehilangan tetangga, kehilangan tanah perjanjian, tetapi kehilangan itu telah diganti dengan mengangkat kamu, hai jemaat-jemaat di Asia Kecil, menjadi anak. Menjadi anak yang ditebus. Oleh karena itu dikatakan di sini, hendaklah kamu taat sebagai anak. Sungguh luar biasa Bapak Ibu bahwa kita yang berdosa ini, kita yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak-anak Tuhan karena pengorbanan. Yang dikatakan tadi ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sebagai korban anak domba yang satu-satunya. Itulah yang membuat kita menjadi layak disebut sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, dikatakan di sini dalam ayatnya yang ke-17, hiduplah dalam ketakutan kepada Allah selama menumpang di dunia ini. Ya, hiduplah dalam ketakutan. Di sini ketakutan berarti kita takut sehingga kita menjauhi. Tetapi ketakutan di sini bahwa segala perbuatan yang kita lakukan, segala tindak tanduk yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-17, dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi takut di sini bahwa kita jangan melakukan perbuatan sembarangan. Artinya segala perbuatan yang kita lakukan di bumi ini, selama kita menjadi penumpang, di sini dikatakan menjadi penumpang, pada akhirnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia katakan hiduplah dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan di sini dimaksudkan bahwa apa yang kita lakukan itu kita akan pertanggungjawabkan. Jadi Rasul Petrus menegaskan kembali bahwa orang yang sudah ditebus itu menjadi penumpang, menjadi musafir di bumi ini. Ya. Tetapi bukan penumpang, bukan musafir yang tidak punya tujuan. Tetapi menumpang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat yang sudah disiapkan. Jadi kalau kita sebagai penumpang, maka kita tidak boleh terikat dengan tempat di mana kita menumpang. Kalau kita menumpang mobil, menumpang pesawat, jangan kita terikat dengan pesawatnya, jangan kita terikat dengan mobilnya. Jangan sampai naik mobil ke Toraja tidak mau turun dari mobil, ya dibawa kemana-mana. Itu penumpang, dia tidak memiliki ikatan di tempat di mana dia berada. Kalau kita menumpang di bumi ini berarti kita jangan terikat dengan dunia ini, karena kita bukan dari dunia ini lagi, tapi kita sudah ditebus. Kalau kita lihat kehidupan Ishak, Abraham, Yakub, dia itu hidup tidak pernah bikin rumah. Padahal kalau kita lihat kekayaannya banyak, sebenarnya dia bisa bikin rumah, saudara-saudara. Tapi dia sadar bahwa dia itu masih menumpang. Dia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan, tapi Tuhan bilang, ini untuk anak cucumu. Jadi dia tahu bahwa bukan untuk dia. Dia hanya menumpang di situ. Itulah sebabnya menurut penafsir, Ishak, Abraham, dan Yakub itu tidak pernah bikin rumah. Dia hanya hidup dari tenda ke tenda, ya mungkin karena dia pengembala juga. Jadi karena kita penumpang di dunia ini, maka jangan kita terikat dengan dunia ini.
Hiduplah dalam ketaatan, karena semua yang kita lakukan selama kita menumpang ini, pada saatnya nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang keempat, dari ayatnya yang ke-23, kenapa kita tetap hidup kudus? Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara-saudara, kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah dilahirkan kembali secara rohani. Nah, kita kalau namanya baru lahir, tentu kita yang sudah punya anak, tentu lihat bagaimana anak itu dilahirkan. Dari prinsip kelahiran ini perlu kita pahami. Orang kalau baru lahir itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada enggak baby yang lahir dia bisa minum susu sendiri, pakai baju sendiri? Tidak ada. Itu menandakan bahwa orang yang baru dilahirkan dia harus memiliki ketergantungan secara total kepada bapaknya, kepada ibunya yang melahirkan dia. Dia harus rela menerima makanan apa saja yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Kelahiran kembali ini menandakan kita kepasrahan secara total. Seorang yang sudah dilahirkan kembali harus bersikap seperti seorang anak kecil yang baru lahir, yang memasrahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung akan makanan yang diberikan oleh bapaknya. Dan itulah yang akan membuat seorang yang lahir kembali akan bertumbuh menjadi anak yang kuat. Kalau kita ingin anak-anak itu kuat, maka berikanlah makanan yang bergizi. Berikanlah makanan-makanan yang baik. Didiklah anak-anak itu dengan baik supaya mereka bertumbuh dengan baik. Demikianlah orang yang dilahirkan kembali. Seorang yang dilahirkan kembali harus membiarkan dirinya dituntun, diarahkan oleh firman Allah sebagai makanan rohaninya. Dan yang terakhir adalah dikatakan dalam ayat yang ke-21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di dalam situasi yang orang katakan tidak menentu ini, kita belum tahu apakah corona ini sudah mencapai puncaknya atau belum, dan kapan akan berakhir. Tapi firman Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah imanmu, pengharapanmu terus tertuju kepada Allah, dan hiduplah dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, karena sesungguhnya kita hanyalah penumpang, kita hanyalah musafir yang sedang berjalan dalam perjalanan hidup menuju suatu negeri yang tak ada tandingannya, negeri yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Negeri yang kebahagiaannya tidak bisa dibandingkan kebahagiaan apapun yang bisa kita dapatkan selama kita menumpang di dunia ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita terus menjaga hidup kudus
hidup suci. Kita hidup kudus, kita menjadi suci bukan karena kesanggupan kita, tetapi karena darah Kristus itulah yang menguduskan kita. Darah Kristus itulah yang menyucikan kita. Hidup kudus, hidup suci bukan berarti hidup tanpa celah. Tetapi hidup kudus, hidup suci adalah hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai fokus dalam segala kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan menuntun kita semua. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan sambil kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi siapapun yang hadir dalam kehidupan kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan daripada kita semua. Amin.